Pernah kepikiran nggak, kenapa orang zaman dulu bisa hidup damai meskipun rumah masih dari bilik bambu? Kenapa leluhur kita bisa makan singkong tapi ketawanya tulus, tidurnya nyenyak, dan bangunnya nggak langsung buka Instagram? Padahal mereka nggak punya teknologi, nggak ada Google Maps, dan rezekinya ya seadanya. Karena satu hal, mereka nggak ngeluh. Dalam budaya Jawa, ada satu pepatah yang bilang, narima ing pandum. Artinya, menerima dengan legawa apa yang sudah ditakar semesta buat hidup lo. Dan justru karena nerima, mereka bisa lepas. Karena lepas, energi mereka jadi selaras. Lo mungkin mikir, lah, masa iya cuma karena gue ngeluh, semesta bisa ngeblok rezeki? Bro, sis, listen. Semesta tuh bukan birokrasi, dia nggak butuh tanda tangan lo buat ngasih rezeki. Yang dia lihat frekuensi batin lo. Dan setiap keluhan yang lo keluarkan, itu kayak lo lagi kirim surat ke langit. Isinya, gue hidup susah, gue kekurangan, gue nggak layak dapat lebih. Dan semesta itu kayak algoritma YouTube, dia kasih apa yang lo tonton terus. Lo ngeluh terus, ya lo bakal dikasih lebih banyak alasan buat ngeluh. Nih, kita gali dikit dari sudut pandang filsafat. Marcus Aurelius, kaisar filsuf dari Romawi, bilang begini, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Kekuatan lo itu bukan di luar, tapi di dalam. Dan keluhan itu tanda kalau lo nyerahin kendali hidup lo keluar, bukan ke dalam. Kita geser ke sudut spiritual. Dalam Islam, Rasulullah ngajarin kita satu kalimat ampuh. Siapa yang tidak bersyukur pada yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur pada yang banyak. Nah, ngeluh itu kebalikan dari syukur. Dan kalau lo nggak bisa bersyukur, ya gimana semesta mau nambahin? Makanya gue sering bilang, keluhan adalah doa versi iblis. Kenapa? Karena dia ngeblokir rasa cukup. Dan rasa cukup itu fondasi dari semua vibrasi kekayaan. Sekarang kita masuk ke elemen sains. Di dalam otak lo ada sistem bernama Reticular Activating System. Ini sistem yang nyaring semua informasi yang lo lihat, lo denger, dan lo pikirin. Kalau lo terus ngeluh, sistem ini akan bilang ke otak lo, cari hal negatif. Akhirnya lo jadi kayak detektor masalah. Hidup jadi penuh drama. Dan peluang gak kelihatan karena mata lo udah kabur sama keluhan. Nih gue tanya, lo pernah gak denger cerita orang yang hidupnya mulai berubah cuma karena dia berhenti ngeluh? Dia mulai syukurin hal kecil dan tiba-tiba dapat proyek gede, ketemu orang penting, atau rezeki ngalir dari arah yang gak pernah dia duga. Itu bukan kebetulan, itu hukum semesta main. Lo harus tahu. Ada satu konsep kuno dalam filsafat timur, namanya Wu Wei. Artinya, tindakan tanpa paksaan. Lo nggak maksain dunia, lo jalan bareng semesta. Dan salah satu bentuk Wu Wei yang paling kuat adalah berhenti ngeluh. Karena ketika lo berhenti ngeluh, lo berhenti melawan arus. Dan semesta bro, dia suka orang yang berenang bareng, bukan yang teriak-teriak minta diselamatin di air yang tenang. Gue pernah dengar cerita dari seorang guru spiritual di Himalaya. Dia bilang, kalau kau ingin tahu apakah hidupmu akan berubah, lihat dulu apa yang sering keluar dari mulutmu. Kalau yang keluar itu keluhan, ya jangan harap hidup lo bakal ngasih lo kejutan indah. Nah sekarang gue mau lo bayangin sesuatu. Bayangin lo duduk di dalam ruang semesta. Di depan lo, ada panel kontrol, ada tombol bersyukur, ada tombol ngeluh. Setiap kali lo pencet tombol ngeluh, semesta nutup satu pintu rezeki. Setiap kali lo pencet tombol syukur, satu jendela peluang kebuka. Dan masalahnya, manusia modern lebih sering pencet tombol yang salah. Padahal nggak perlu kerja lebih keras buat hidup lebih baik. Cukup selaras. Nih gue kasih kata-kata sakral dari channel Hukum Semesta. Rezeki lo tuh bukan lari dari lo. Lo aja yang terus teriak. Gue kekurangan, jadi semesta pikir lo belum siap dikasih lebih. Di bagian selanjutnya, gue bakal bahas kenapa keluhan itu bukan cuma ngerusak vibrasi lo, tapi juga bisa ngerusak nasib lo. Dan gue akan bedah secara detail gimana hukum-hukum semesta yang paling fundamental dan paling jarang dibahas kerja di balik layar setiap kali lo ngeluh. Bersiaplah, karena yang gue bahas barusan baru permukaannya doang. Oke,
Sekarang, kita bongkar bagian inti dari semua ini. Gua nggak cuma mau lo dengerin, gua mau lo ngeh. Karena sekali lo klik, lo bakal lihat hidup lo dari kacamata yang beda banget. Keluhan itu energi pengkondisi setiap keluhan yang keluar dari mulut. Lo itu bukan cuma kata-kata. Itu perintah langsung ke alam bawah sadar. Dan alam bawah sadar lo itu nggak bisa bedain mana fakta, mana sugesti. Lo bilang, gue capek, hidup gue berat. Otak lo nerima, oh dia capek, oh hidup dia berat, bikin makin berat yuk. Dan ketika energi lo terus-terusan ngirim sinyal kayak gitu, frekuensi lo jadi nyetel ke stasiun kesialan. Akhirnya yang lo tarik, masalah, drama, kerugian, kehilangan, keterlambatan, padahal lo cuma mau ngeluh bentar doang. Inti nomor 2, keluhan itu blokir vibrasi uang lo, tahu nggak? Uang itu bukan kertas. Uang itu energi bergerak. Dia suka datang ke tempat yang siap nerima. Tapi kalau lo ngeluh, lo kayak narik rolling door di hati. Lo sendiri. Lo bilang ke semesta, gue nggak siap, gue belum cukup, gue belum layak. Dan semesta dia patuh, dia nggak adu argumen. Dia bilang, baik, kalau lo merasa belum cukup, ya, gue tahan dulu alirannya. Itu sebabnya banyak orang, pinter, banyak skill, banyak koneksi, tapi hidupnya gitu-gitu aja, karena hatinya nggak lapang, karena pikirannya sempit sama keluhan yang dia pupuk tiap hari. Keluhan bikin lo kehilangan kuasa atas nasib lo, sadar nggak? Keluhan itu bentuk halus dari menyerahkan hidup keluar. Itu kayak lo bilang, hidup gue susah gara-gara atasan gue, gara-gara keluarga, gara-gara ekonomi. Padahal ketika lo ngomong kayak gitu, lo kasih remote control hidup lo ke orang lain. Lo nggak jadi pemilik takdir lo sendiri. Dan semesta, dia nggak suka sama orang yang nggak ambil tanggung jawab. Keluhan, vibrasi, kemiskinan, yes. Lo boleh nyatet ini di dinding rumah lo. Keluhan adalah bahasa resmi dari frekuensi kemiskinan. Lo ngomong, gang, gue males banget kerja kayak gini terus. Energinya langsung jatuh. Karena kemalasan, kekesalan, dan ketidakpuasan. Itu tanda lo udah berlabuh di dermaga yang salah. Dan semua kapal rezeki yang lewat gak akan merapat ke situ. Lo mungkin mikir, tapi gimana kalau emang kenyataannya gue susah, gue stres, gue capek. Gue gak bilang lo harus pura-pura bahagia, gue gak suruh lo munafik. Gue cuman bilang, keluhan bukan solusi. Keluhan cuma memperpanjang masa penahanan lo di ruang vibrasi rendah. Semesta gak bisa ditipu, bro, sis. Lu bisa pasang senyum palsu depan orang. Lu bisa posting caption motivasi padahal lagi frustasi. Tapi semesta, dia baca getaran lo, bukan kata-kata lo, bukan postingan lo, tapi niat terdalam lo. Dan setiap keluhan, itu kayak kode Morse ke semesta. Aku masih belum percaya. Aku masih nggak yakin. Aku masih merasa kekurangan. Dan semesta akan jawab, baik, aku tunggu sampai kamu siap. Tapi ingat, semesta nggak nungguin lo selamanya. Makanya mulai sekarang lo harus waspada sama satu hal, self-talk. Apa yang lo omongin ke diri lo sendiri tiap hari, itu bukan obrolan iseng. Itu desain nasib. Dan keluhan adalah tinta hitam yang ngecorak masa depan lo sendiri. Di bagian berikutnya, gue bakal ajarin lo 3 langkah konkret buat membalik alur keluhan jadi pemicu kelimpahan. Bukan teori, bukan omong kosong motivator, tapi sistem praktis yang sinkron sama hukum semesta. Oke, lo udah paham kan? Keluhan itu bukan cuma tentang ngomongin masalah, itu adalah energi yang lo sebarkan ke semesta. Dan semesta itu, jangan sampai lo kira dia mau kasih lo semua yang lo mau kalau lo terus-terusan kayak gitu. Sekarang gue bakal bantu lo buka matanya lebih lebar lagi tentang gimana semesta itu bekerja dengan cara yang sering banget gak kita pahami. Bersiap dengar kode rahasia. Semesta, pernah gak lo ngerasa kayak, kenapa ya? Ada hal-hal aneh yang selalu terjadi berulang-ulang di hidup gue. Kayak misalnya, tiba-tiba lo nemuin angka yang sama terus setiap hari. Atau ada kejadian yang serupa di waktu yang hampir bersamaan. Atau mungkin lo ngerasa ada delay di hidup lo. Kayak hal-hal yang lo harapin kok nggak kunjung datang. Yap, itu dia. Semesta itu sering banget kasih kode-kode ke kita. Kayak sinyal yang nunggu kita untuk ngelihat dan ngerti.
Gua mau kasih tahu, kalau lo lagi ngalamin ini, mungkin semesta lagi coba ngasih pesan buat lo. Hukum semesta tentang energi dan vibrasi kita mulai dulu dengan yang paling mendasar. Energi itu nggak bisa dipencet tombol off, dan vibrasi itu bukan hal sepele. Lo hidup di dunia yang penuh dengan frekuensi. Pernah dengar konsep law of attraction? Yap, itu ada benernya. Jadi gini, kalau lo ngeluh terus-terusan, lo bakal settle frekuensi lo ke frekuensi keluhan. Dan semesta, dia cuman menangkap frekuensi lo. Kalau lo sering ngomong aku miskin, semesta bakal nangkep itu dan berkata, "Oke, kalau gitu aku kasih kamu lebih banyak pengalaman yang bikin lo merasa miskin." Nggak cuma rezeki materi, tapi semua aspek kehidupan semesta nggak cuma mempengaruhi urusan uang lo, tapi semua aspek kehidupan. Misalnya gini, lo ngeluh terus tentang pasangan lo, mungkin lo udah ngerasa pasangan lo itu nggak peka, atau lo mulai ngomongin masalah keluarga, kekurangan temen, dan segala macam hal lain. Semesta, dia cuma dengerin dan menjawab sesuai dengan energi lo. Semesta akan mengirimkan lebih banyak hal yang bikin lo ngerasa lebih jauh dari kebahagiaan, lebih jauh dari kasih sayang, lebih jauh dari keberlimpahan. Pahami sinyal. Dari semesta, lo pernah ngerasain nggak? Beberapa kali lo mikir atau ngomong tentang sesuatu, dan tiba-tiba aja, hal itu terjadi di hidup lo. Nggak jarang itu bukan cuma kebetulan, tapi semesta lagi ngasih sinyal lewat intuisi lo. Tiap kejadian, tiap pola, tiap perasaan, itu semua adalah bagian dari energi yang lagi berkomunikasi dengan lo. Nah, misalnya lo ngerasa ada keterlambatan rezeki yang tiba-tiba hilang, atau mungkin lo merasa kok kerja keras lo kayak nggak dihargai. Semesta kadang sengasih kita waktu untuk evaluasi dan mengubah vibrasi kita. Karena bisa jadi yang lo butuhin itu bukan lebih banyak uang, tapi perubahan dalam pola pikir. Mengapa keluhan menahan rezeki? Sekarang gue tanya deh, lo pernah nggak ngerasa kok rezeki lo nggak ngalir? Padahal udah berusaha, udah kerja keras, tapi rasanya kayak semua yang lo lakuin nggak ngasih hasil sesuai ekspektasi. Salah satu penyebabnya, lo mungkin terlalu terjebak dalam lingkaran negatif. Dan ketika lo ngeluh, itu bikin semesta buntu dalam mengirimkan rezeki ke arah lo. Lo malah mengunci jalan rezeki itu, dan akhirnya cuma berputar di tempat. Ingat ya, semesta itu responsif. Dia nggak kenal sama nama atau jabatan, dia cuma tahu apa yang lo yakini dan apa yang lo kirimkan ke dunia ini. Mengalirkan energi positif. Nah, supaya lo bisa ngubah ini, lo harus tahu, energi itu bisa dikendalikan. Lo nggak harus jadi robot yang selalu positif, tapi lo harus sadar bahwa setiap kali lo ngeluh, lo sedang menahan energi itu. Sebaliknya, lo harus membuka diri buat hal-hal yang lo inginkan. Lo bisa mulai dengan hal-hal sederhana, kayak berhenti ngomongin hal-hal negatif sepanjang hari, atau coba lihat sisi positif dari masalah yang ada. Ini bukan soal pura-pura bahagia, tapi soal merubah vibrasi lo supaya rezeki bisa mengalir lagi ke dalam hidup lo. Itu baru awal dari perubahannya. Di bagian selanjutnya, gue bakal ajarin lo 3 langkah praktis yang langsung bisa lo lakuin buat merubah frekuensi lo. Langkah-langkah yang bener-bener bisa membuka aliran rezeki lo dengan cepat. Lo mau tahu kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan langsung bisa lo terapin. Langkah-langkah konkret yang bisa ngebuka aliran rezeki lo. Lo udah siap? Nggak perlu jadi ahli spiritual dulu buat ini. Cukup buka hati dan pikiran lo, dan siapin energi lo untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Langkah pertama, berhenti mengeluh. Mulai bersyukur mungkin terdengar klise, tapi coba deh. Bersyukur itu bukan cuma soal ngomong terima kasih doang. Bersyukur itu soal menyadari apa yang udah lo punya sekarang. Lo punya atap di atas kepala lo punya makan, lo punya orang-orang yang peduli sama lo. Mulailah dengan mengenali segala hal yang lo anggap remeh. Kalau lo terus-terusan fokus ke apa yang lo nggak punya, lo akan ngerasa selalu kekurangan. Tapi kalau lo mulai fokus ke apa yang lo punya, lo bakal ngerasa kayak dunia ini penuh dengan berkat. Itulah bedanya orang yang sukses sama yang enggak. Orang sukses itu punya kebiasaan bersyukur yang nyata. Langkah kedua, ganti perspektif lo. Jangan fokus ke kekurangan. Mungkin lo sering bilang,
gua nggak punya uang. Atau, gue susah banget deh dapetin uang, tapi coba deh, ubah perspektif itu. Ganti kata-kata susah jadi gampang. Jangan lihat hidup lo dari sisi kekurangan, lihat dari sisi potensi dan kesempatan. Pernah dengar yang namanya positive affirmations? Bukan cuma sekedar omongan kosong. Lo perlu mengulang kalimat positif ke diri lo sendiri setiap hari. Misalnya, coba lo bilang, rezeki mengalir dengan mudah ke hidup gue. Percaya deh, itu punya dampak luar biasa buat vibrasi lo. Karena kalimat-kalimat ini akan memprogram pikiran lo untuk menarik energi positif. Langkah ketiga, mulai berikan tanpa mengharapkan. Balasan ini nih yang kadang susah buat banyak orang. Mungkin lo berpikir, gue udah kerja keras, kenapa gue harus memberi lebih? Padahal, memberi itu adalah cara semesta buat ngebukain pintu rezeki. Gak usah muluk-muluk, mulai dari yang kecil. Bantu orang, beri perhatian, kasih senyum lo ke orang lain. Bahkan lo bisa memberi waktu lo buat orang yang butuh. Dan yang paling penting, lo harus memberi dengan tulus, tanpa mengharap balasan langsung. Semesta itu pinter, dia bisa baca energi. Lo nih jadi, setiap kali lo memberi dengan hati yang ikhlas, semesta bakal ngasih balasan yang jauh lebih besar, dengan cara yang gak lo duga. Langkah keempat, fokus pada tujuan lo. Jangan kebanyakan ngeluh tentang perjalanan kalau lo udah tahu tujuan. Lo jangan terlalu sering ngeluh tentang gimana perjalanan menuju tujuan itu. Perjalanan itu emang gak selalu mulus, tapi lo harus paham. Semesta itu lebih suka ngelihat orang yang tetap fokus pada tujuan, bukan orang yang cuman ngeluh dan nyalahin keadaan. Gue ngerti, kadang kondisi itu berat, tapi lo harus ingat, setiap halangan itu bisa jadi pelajaran buat bikin lo jadi lebih kuat. Fokus pada tujuan lo, dan setiap langkah lo menuju ke sana, itu bakal ngasih energi yang positif ke semesta, dan semesta akan ngebuka jalan buat rezeki lo. Langkah kelima, meditasi dan visualisasi kalau lo bener-bener pengen ngerasain perubahan yang nyata. Coba deh, luangin waktu sehari untuk meditasi. Lo bisa mulai dengan 5 menit aja dulu. Kenapa meditasi penting? Karena itu ngebantu lo membersihkan pikiran dari keruwetan dan kecemasan. Meditasi itu ngebuka jalan buat lo lebih terkoneksi dengan energi semesta. Pakai visualisasi, bayangin, lo udah berhasil mencapai tujuan lo. Dan rasakan perasaan itu secara mendalam. Semesta itu nggak cuman kerja berdasarkan kata-kata lo, tapi berdasarkan perasaan lo. Jadi kalau lo bisa merasakan apa yang lo inginkan, semesta bakal mengalirkan itu ke hidup lo. Langkah keenam, percaya bahwa rezeki lo udah ada. Lo nggak perlu nunggu sampai semua serba sempurna buat percaya kalau rezeki lo udah ada. Rezeki itu udah tinggal lo aja yang belum ngerasain. Tugas lo adalah membuka diri dan mulai percaya bahwa hidup lo bisa berubah. Jangan pernah meragukan bahwa semesta itu adil. Semesta itu selalu mendukung lo. Lo tinggal percaya dan buka jalan buat diri lo. Penutup kunci terakhir, nah, itu dia langkah-langkah yang bisa langsung lo lakuin buat membuka aliran rezeki lo. Ingat, bukan cuma soal duit doang, tapi segala bentuk keberlimpahan itu berhubungan dengan energi. Kalau lo terus-terusan berpikir negatif, semesta akan mengunci jalan rezeki lo. Tapi kalau lo mulai bersyukur, memberi tanpa mengharap balasan, dan terus fokus pada tujuan lo, percaya deh, semesta bakal ngasih lebih banyak dari apa yang lo harapin. Itu dia, teman-teman. Gue yakin lo pasti bisa nerapin ini dan lihat hasilnya. Sekarang tinggal action aja. Jangan cuma dengerin, tapi lo harus langsung praktek. Oke, buat lo yang pengen lebih banyak lagi ilmu tentang cara ngeluarin energi positif dan menarik lebih banyak keberlimpahan, gue bakal terus share di video-video berikutnya. Nih, gue kasih kata-kata legend dari channel Hukum Semesta buat lo. Semesta itu ada buat bantu lo, tapi lo harus bisa ngajak semesta kerja bareng. Kalau lo ngeluh, semesta malah ngunci semua pintu rezeki lo. Tapi kalau lo bersyukur dan fokus, pintu-pintu itu bakal kebuka lebar-lebar. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Buat lo yang pengen akses video lebih awal, lo bisa jadi member channel Hukum Semesta.
Cuma setara beli nasi padang dan kopi, lo bisa nonton video lebih awal dan dapat insight keren buat hidup lo. Linknya ada di deskripsi. Cek sekarang juga. Hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Sekarang gue mau tanya sama lo. Apa yang selama ini lo anggap sebagai kendala di hidup lo, padahal itu cuma cara semesta ngasih kode buat lo? Coba jawab di kolom komentar ya. Biar lebih nempel di otak lo, gue mau kasih sebuah cerita yang mungkin bakal lo rasain sendiri. Cerita ini tentang seorang petani yang hidup di sebuah desa kecil. Namanya Pak Darto. Pak Darto ini udah bertahun-tahun bekerja di ladangnya. Dia selalu menanam padi tapi hasilnya, ya gitu deh, nggak pernah lebih dari cukup. Dia sering ngeluh, kenapa sih hasil panen gue selalu sedikit? Kenapa cuaca nggak mendukung? Kenapa tanah gue nggak subur? Kenapa? Pokoknya dia terus-terusan ngeluh, sambil berharap semesta bakal ngasih dia hasil yang lebih. Tapi yang anehnya, setiap kali Pak Darto ngeluh, tanah di ladangnya malah jadi semakin keras, padinya nggak tumbuh subur, dan serangan hama datang tanpa henti. Sampai akhirnya, ada seorang bijak dari kota yang datang ke desa itu. Dia duduk bersama Pak Darto, mendengarkan keluhannya. Dan setelah itu dia bilang, "Pak Darto, semesta itu punya cara yang aneh untuk bekerja. Tanah yang keras, cuaca yang buruk, semuanya itu adalah cerminan dari dalam diri Anda." Pak Darto bengong cuy. Apa maksudnya Pak Bijak? Lalu Pak Bijak menjelaskan, semesta itu selalu mengikuti energi lo. Kalau lo ngeluh, itu adalah energi yang lo kirimkan ke semesta. Dan semesta itu ngerespon dengan hal-hal yang bikin lo terus merasa kekurangan. Tapi kalau lo berubah, mulai bersyukur atas apa yang lo punya, mulai melihat kebaikan dalam segala hal, maka tanah lo akan menjadi lebih subur. Cuaca akan lebih mendukung. Dan hasil panen lo akan melimpah. Pak Darto mendengarkan dengan seksama dan memutuskan untuk berhenti mengeluh. Setiap hari, dia mulai bersyukur atas hasil yang ada. Dia mulai melihat kesempatan di setiap tantangan. Dan dia mulai memperlakukan ladangnya dengan lebih penuh perhatian. Lama-kelamaan tanahnya mulai subur, panennya mulai melimpah, dan cuaca pun berubah menjadi lebih bersahabat. Ajaib? Enggak, itu adalah hukum semesta yang bekerja. Kenapa gue ceritain ini ke lo? Karena lo juga bisa seperti Pak Darto. Lo nggak perlu jadi petani di ladang buat ngerasain perubahan ini. Lo bisa mulai dari diri lo sendiri, mulai dari cara lo melihat hidup lo. Coba deh, ganti keluhan-keluhan lo dengan rasa bersyukur dan lihat apa yang terjadi. Karena hukum semesta itu nggak kenal waktu dan tempat. Dia selalu siap untuk ngasih lo hasil sesuai dengan energi yang lo kirimkan. Sekarang, coba bayangin, kalau lo lagi ngejalanin hidup, terus lo terus-terusan ngeluh tentang kekurangan, kerja, keras lo nggak dapet hasil yang sesuai harapan. Apakah lo pernah mikir kalau itu mungkin karena lo ngirim energi yang salah ke semesta? Semesta itu bener-bener sangat simpel, dia nggak akan ngasih lo lebih dari yang lo beri. Kayak di film-film kan? Kalau lo nggak ngasih energi yang positif, ya lo bakal terus-terusan berputar di lingkaran negatif. Sama kayak roda yang terus-terusan diputar tapi nggak pernah maju. Lo tahu nggak sih, dalam beberapa budaya, ada cerita tentang bagaimana energi alam itu selalu berputar. Kayak roda kehidupan. Semesta itu sama persis dengan roda itu. Kalau lo ngeluh terus, energi lo bakalan berhenti, berputar, nggak ada kemajuan. Tapi begitu lo mulai beraksi dengan penuh rasa syukur, roda itu mulai berputar lagi dan lo bakal ngeliat hasilnya. Tapi masalahnya adalah banyak dari kita yang gak sadar kalau kita malah membekukan roda itu dengan pikiran-pikiran negatif. Kita membiarkan pikiran kita dipenuhi dengan keluhan, dan itu bikin roda kehidupan kita berhenti bergerak. Sebagai contoh, gue kasih analogi yang lo pasti pernah denger. Bayangin lo punya bak air besar yang lo sebut keberlimpahan. Setiap kali lo mengeluh, keran itu makin tertutup dan airnya makin sedikit. Tapi setiap kali lo bersyukur, kerannya terbuka dan airnya mengalir deras. Kalau lo cuma terus-terusan menunggu air datang tanpa membuka keran, ya airnya nggak bakal mengalir. Lo harus aktif, lo harus membuka kerannya dengan keikhlasan dan rasa syukur. So ingat ya teman-teman,
Hukum semesta itu simpel banget. Yang penting lu tahu energi apa yang lu kirim. Lu mau rezeki datang, ya lu harus percaya bahwa rezeki itu udah ada. Dan ngirim energi yang sejalan dengan itu. Jangan terus-terusan mikir gue nggak bisa, gue nggak mampu, hidup gue susah banget, karena itu cuma ngunci pintu-pintu rezeki lo. Coba mulai ganti mindset lo. Bersyukur, memberi tanpa mengharap balasan, dan berpikir positif adalah kunci buat membuka aliran rezeki yang selama ini mungkin lo rasa terkunci. Itulah kenapa penting banget buat menghentikan keluhan-keluhan. Keluhan itu cuma akan mengunci rezeki lo lebih dalam, dan lo bakal ngerasa semakin jauh dari tujuan. Jadi, yuk, mulai dari sekarang kita ubah mindset dan ubah energi kita. Lo udah tahu kan apa yang harus dilakukan? Tinggal action aja. Jangan cuma dengerin, tapi lo langsung terapin dalam hidup lo. Jangan lupa teman-teman, hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Gua yakin lo bisa ngerasain bedanya kalau lo mulai nerapin semua yang kita bahas hari ini. Jadi jawab deh di kolom komentar. Apa aja hal-hal yang selama ini lo keluhin, yang ternyata itu cuma cara semesta buat ngasih kode ke lo. Jadi lo udah paham kan? Semesta itu kayak cermin yang refleksikan semua yang ada dalam pikiran dan hati lo. Kalau lo terus-terusan ngeluh, ya semesta bakal ngasih lo lebih banyak alasan buat ngeluh. Kalau lo terus-terusan ngerasa kekurangan, semesta bakal ngunci aliran rezeki lo. Gimana cara keluar dari lingkaran setan ini? Gampang. Lo cuma perlu ubah energi lo, ubah cara pandang lo. Jangan cuma berhenti di kata-kata, tapi langsung bergerak. Hukum semesta itu ngikutin vibe lo. Dan kalau vibe lo positif, ya rezeki lo bakal dateng. Lo pernah nggak sih ngerasa kayak hidup lo selalu jalan di tempat? Kerja keras, tapi kok hasilnya nggak sebanding. Akhirnya lo mulai berpikir, ini hidup gue kenapa susah banget ya? Nah, bisa jadi itu semua karena lo terus-terusan ngunci energi lo sendiri dengan keluhan-keluhan yang lo bawa terus-menerus. Semesta itu benar-benar seperti alur air yang ngalir tanpa henti. Tapi kalau lo terus-terusan ngeluh, semesta bakal ngerem aliran itu. Bersyukur dan berpikir positif itu kunci, supaya aliran rezeki lo bisa terus mengalir tanpa henti. Dan kalau lo merasa kayak hidup lo masih gitu-gitu aja, coba deh cek lagi. Apakah lo udah cukup bersyukur? Apakah lo udah memberi dengan hati yang lapang? Karena hukum semesta itu benar-benar seimbang. Apa yang lo beri, itu yang bakal lo terima. Kalau lo ngasih keluhan, ya semesta bakal ngasih lo lebih banyak keluhan. Tapi kalau lo ngasih rasa syukur, memberi tanpa mengharap, dan berpikir positif, lo bakal dapetin aliran energi positif yang bahkan nggak lo bayangin sebelumnya. Hukum semesta itu nggak main-main, dia beneran ngikutin vibe lo. Nah, gue mau lo mulai dari sekarang, berhenti ngeluh. Mulai ganti perspektif lo. Coba deh pikirin apa yang bisa lo syukuri di hidup lo hari ini. Apa yang bisa lo kasih tanpa berharap balasan. Tapi ingat, jangan cuma ngomong doang, langsung mulai tindakan nyata. Lo yang harus bergerak, lo yang harus membuka pintu rezeki itu. Dan begitu lo mulai bergerak, semesta akan mulai bergerak juga. Keberlimpahan itu bukan cuma soal uang lo. Keberlimpahan itu soal energi. Lo bisa kaya akan cinta, kaya akan kebahagiaan, kaya akan ketenangan, dan akhirnya kaya akan rezeki. Jadi jangan salah kaprah. Uang itu cuma salah satu bentuk rezeki yang datang dari semesta, tapi keberlimpahan itu jauh lebih luas. Keberlimpahan itu dimulai dari dalam diri lo. Keberlimpahan itu datang dari pikiran lo yang bebas dari keluhan dan penuh rasa syukur. Jadi, kalau lo terus-terusan fokus pada kekurangan, lo bakal terus merasa kekurangan. Tapi kalau lo fokus pada keberlimpahan, lo bakal ngerasain lebih banyak hal positif yang masuk ke hidup lo. Dan satu hal yang penting banget buat lo ingat, bersyukur itu bukan cuma soal ngomong terima kasih doang. Bersyukur itu soal lo tindak lanjuti dengan aksi. Lo bisa punya rumah, mobil, keluarga bahagia, tapi kalau lo nggak mensyukuri dan beraksi positif, semuanya itu jadi cuman hiasan kosong. Jadi, jangan cuma berhenti di kata-kata. Lu harus gerak, lu harus wujudkan keberlimpahan itu dengan cara lu melihat hidup ini. Ayo sekarang saatnya lu bertanya pada diri lu sendiri. Apa yang bisa lu ubah dalam cara berpikir lu? Apa yang bisa lu syukuri lebih?
Apakah lo siap untuk berhenti ngeluh dan mulai percaya bahwa semesta itu selalu punya cara untuk ngasih lo lebih? Gue pengen lo jawab pertanyaan ini di komentar. Gimana menurut lo, apa yang bisa lo ubah hari ini supaya aliran rezeki lo mulai lancar? Ending, gue yakin lo pasti bisa. Karena ini bukan sekedar kata-kata kosong. Ini adalah sinyal semesta yang datang buat lo. Semesta itu bekerja dengan cara yang aneh dan misterius, tapi kalau lo udah tahu caranya, lo bakal ngerasain betapa kuatnya hukum ini dalam hidup lo. Jangan lupa, buat lo yang pengen akses video lebih awal, lo bisa join jadi member channel Hukum Semesta. Cuma setara nasi padang dan kopi, lo udah bisa nonton lebih awal dan pastinya dapet lebih banyak insight keren yang bisa lo pakai buat hidup lo. Link udah gua tempel di deskripsi, cek sekarang juga. Hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Itu kata-kata legendaris dari channel Hukum Semesta. Lo yakin lo mau ketinggalan info keren kayak gini? Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, biar lo nggak ketinggalan video berikutnya yang bakal makin seru. Dan kalau lo merasa video ini bermanfaat, share ke temen lo, biar mereka juga merasakan energi positif ini. Sekali lagi, hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Pertanyaan terakhir buat lo, apa yang bisa lo ubah hari ini supaya hidup lo jadi lebih baik? Tulis jawabannya di komentar, gue tunggu. Gue yakin lo udah bisa ngerasain energi perubahan yang mulai hadir di diri lo. Jangan salah, ini bukan cuman omongan kosong, ini adalah sinyal semesta yang datang buat lo. Semesta itu kadang nggak berbicara langsung, dia nyampaikan pesan lewat kejadian-kejadian kecil perasaan lo, bahkan lewat mimpi lo. Jadi kalau lo merasa ada yang aneh dalam hidup lo sekarang, bisa jadi itu adalah kode dari semesta yang ngajarin lo buat berubah. Ini bukan kebetulan. Lo bisa memilih, lo bisa beraksi, dan lo bisa membuka pintu keberlimpahan dengan cara yang lo tentukan sendiri. Sekarang, coba deh lo pikirin satu hal. Apa yang bisa lo lakukan hari ini, mulai sekarang, buat mengubah perspektif lo. Pikirin apa yang selama ini lo anggap remeh, tapi sebenarnya itu adalah kunci besar buat membuka rezeki lo. Bersyukur. Bersyukur dan memancarkan energi positif adalah kunci untuk membuka semua pintu keberlimpahan yang lo idam-idamkan. Lo nggak perlu jadi orang sempurna buat dapat keberlimpahan. Lo nggak perlu jadi orang yang kaya raya dulu, baru bisa bersyukur. Cukup lo mulai dengan apa yang ada di depan lo, dan buat setiap langkah lo menjadi tindak lanjut dari rasa syukur itu sendiri. Dengan begitu, energi semesta akan mengalir deras ke dalam hidup lo, tanpa lo harus terus-terusan berjuang keras tanpa henti. Lo nggak perlu berusaha dengan cara yang salah. Hukum semesta itu selalu bekerja kalau lo ngerti cara mainnya. Gue yakin lo bisa. Gue yakin semesta ini nggak sekeras yang lo bayangin. Tapi ya, kalau lo masih terus-terusan ngeluh, ngerasa nggak cukup, semesta bakal bikin aliran rezeki itu jadi kering kerontang. Berubah itu nggak perlu nunggu waktu yang sempurna. Lo bisa mulai sekarang juga. Gue tantang lo, mulai dari hari ini, coba deh fokus pada rasa syukur lo, dan lihat perubahannya. Kita sering lupa, keberlimpahan itu bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa banyak yang kita bisa syukuri. Dan buat lo yang lagi ngerasa stuck, inget, semesta itu nggak ngebiarin lo sendirian. Dia selalu ngasih lo petunjuk, tapi lo harus peka. Kalau lo udah siap untuk membuka hati dan pikiran lo, maka aliran rezeki dan keberlimpahan itu bakal datang, kayak air yang mengalir begitu aja, tanpa lo paksa. Gue udah bilang, kalau lo ngeluh terus, ya rezeki lo akan terhalang. Tapi kalau lo buka pikiran, terima apa yang ada dan terus bersyukur, maka semesta bakal kasih lo jalan yang lebih lebar. So dari sekarang, berhenti ngeluh dan mulai lihat dunia dengan perspektif yang lebih positif. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Kalau lo pengen akses video lebih awal dan dapetin lebih banyak insight keren, lo bisa join jadi member channel Hukum Semesta. Gue yakin lo akan dapat lebih banyak konten yang bisa lo pakai untuk memperbaiki hidup lo. Jadi cek link di deskripsi untuk akses lebih awal. Hukum semesta memang tak terlihat tapi nyata dan mengikat. Jadi kalau lo masih ngerasa hidup lo terhambat,
Coba deh ubah energi lo. Cobalah untuk membuka hati dan lihat semesta bekerja untuk lo. Dan ingat, ini bukan sekedar kata-kata kosong. Ini adalah sinyal dari semesta yang harus lo pahami. Sekarang gue pengen lo jawab pertanyaan ini di komentar. Apa yang selama ini kamu keluhkan? Dan kamu bisa ubah untuk memulai perjalanan keberlimpahanmu. Jawab di komentar. Dan ayo, mulai gerakan ini bersama-sama. Hukum semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa, hidup ini lebih indah saat lo bersyukur dan membuka hati.